Selamat datang di channel Teman Nonton. Cerita bermulai dengan seorang pria bernama Jared yang sudah lama bekerja sebagai penjaga lift di sebuah hotel mewah di negara Singapura. Jared merupakan pekerja migran dari Filipina yang sedang mencari kesempatan untuk mengubah hidupnya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Para baguhin ang tadhana ko. Sawa na ako maging empleyado kaya oras na. Di hotel itu, Jared dengan banyak pekerja migran lainnya dari beda-beda negara sedang menyiapkan sebuah bisnis aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan orang-orang yang mau bekerja migran dengan calon pemilik pekerjaan. Ini adalah tahun terakhir kontrak kerja Jared berakhir. Jared dan timnya terus berusaha mencari investor yang mau mendanai bisnis mereka dengan mempelajari tamu-tamu kaya yang menginap di hotel. Jared selalu berusaha berkenalan dengan mereka di waktu singkatnya saat berada di lift, namun itu semua tidak mudah. Muntik na kaming mawalan ng pag-asa. What do you think? What do you think? Pero syempre bawal tumigil. Suatu malam, Jared bertemu dengan pengusaha kaya bernama Byron di lift. Saat itu, Byron sedang dalam keadaan setengah mabuk. Dalam kondisi mabuk, Byron jadi lebih terbuka untuk berbicara dengan orang asing. Jared kemudian mengenalkan bisnis aplikasinya dalam waktu singkatnya di lift. Mendengar ide bisnis Jared, Byron tertarik dan mau mempelajarinya lebih lanjut. You know what? I would like to learn more. Keesokan harinya, Jared dan timnya bekerja sama memantau kondisi hotel untuk mempertemukan Jared dengan Byron sesering mungkin supaya dapat membicarakan bisnisnya lebih lanjut. Saat di lift, Byron menyuruh Jared untuk bekerja sama dengan pacar sekaligus asistennya Byron yang bernama Bettina untuk menyempurnakan aplikasi tersebut. Cerita berlanjut saat Bettina akhirnya telah tiba di Singapura. Ikaw yung elevator boy? Membaca nama di baju Jared, kemudian Bettina menyadari bahwa Jared adalah orang yang ditugaskan Byron untuk bekerja sama menyempurnakan aplikasinya, dan kemudian mereka berkenalan. Jared pun kemudian juga mengetahui bahwa Bettina adalah orang Filipina, sama seperti dirinya. Namun setiap kali Jared ingin membahas tentang bisnis aplikasinya, Bettina selalu menghindar dan tidak mau diajak bicara. Baka pwede na tayo mag-usap? Mamaya? Good morning ulit, Ma'am Bettina. Usap na tayo, Ma'am. Hindi. Suatu hari saat sedang bekerja, Jared melihat Bettina sedang dimarahi oleh Byron karena masalah pekerjaan. Stop making me look like a fool and do your job. Merasa iba, Jared kemudian mendatangi Bettina yang sedang istirahat di taman. Ay, ako na po, Ma'am. Steady ka lang. Steady. Saat mengobrol, mereka bercanda dan saling mengenal lebih dalam. Melihat sikap Jared yang baik hati, Bettina memberitahu bahwa ia akan membahas aplikasi Jared setelah antrian kerjaannya selesai. Cerita berlanjut dengan setiap hari Jared sabar menunggu Bettina tanpa mengganggunya. Dan kemudian tibalah hari di mana Bettina mendatangi tim Jared untuk mengenal lebih lanjut. Saat sedang berjalan berdiskusi berdua, Jared terlihat sopan kepada pegawai baru. I will teach you a hack, bro. Whenever your legs Yet, if you put up your arms like... Jared juga membela Bettina saat digoda dengan tamu hotel yang nakal. How much are you? Melihat sikap Jared yang baik hati dan ramah, Bettina makin menyukai dengan kepribadian Jared. Kemudian hari saat presentasi dengan investor, Jared pun juga merasa kagum dengan skill presentasi dan negosiasi yang dimiliki Bettina. Jared selalu memuji Bettina atas kemampuannya, dan Bettina merasa tersanjung dan dihargai dengan penuh hormat oleh Jared. Mereka kemudian merayakan kelancaran bisnis aplikasi dan bersenang-senang di bar. Magulang kaibigan ng aking sandigan sila. Bakit hindi ako humihin? Kemudian hari, Jared bertemu dengan Bettina memakai dress cantik. Bettina akan pergi dengan Byron untuk bertemu dengan teman-teman Byron. Uy,
Bawal ka ma-inlove sa'kin. Sana yung nakikita kang naka-opisina lagi. Namun tidak lama setelah Bettina keluar, Bettina kembali ke lift dengan wajah stres dan sedih. Kaget melihat Bettina, Jared berusaha menenangkan Bettina. Bettina, kung ano man yan, pwede nating pag-usapan, ayusin. Bettina kemudian mencium Jared karena Jared selalu dapat memberi rasa nyaman untuknya. Dengan adegan dramatis setelah Jared dan Bettina berciuman, cerita berlanjut dengan mundur di saat Bettina tiba di Singapura, menceritakan sisi Bettina yang kita belum lihat. Bettina tiba di Singapura dengan jadwal pekerjaan yang sangat padat. Saat bertemu Jared, ia selalu menghindar karena pikirannya sedang penuh oleh pekerjaan lain. Di Singapura, Bettina pun tampak stres membahas pekerjaan dengan Byron. Right? I hate it when he does that. Saat rapat pekerjaan, Byron juga menyuruh Bettina untuk menunggu di luar karena Byron merasa ia ingin bernegosiasi sendirian. Merasa kurang dihargai, Bettina pun menunggu di luar dengan timnya, yang saat itulah bertemu Jared di lift, kemudian menghindarinya. Saat selesai kerja, Bettina bertelpon dengan keluarganya dan merasa rindu. Disitulah saat pertama kali juga Bettina berbicara dengan Jared lebih dalam. Miss Ma'am, hindi na po kita kukulitin. Sorry din, hindi na rin kita nakausap ng maayos. Ayos lang yun, Ma'am. Jared juga mengajarkan Bettina cara mengontrol stres dan menjadi tenang melalui teknik pernapasan yang Bettina pun menyukainya. Di kamar hotel, Bettina ribut lagi dengan Byron atas masalah pekerjaan, dan Bettina juga lelah dengan sikap Byron yang lebih memperlakukan dia seperti bawahannya dibanding seperti pacarnya. Keesokan harinya adalah hari di saat Bettina mengunjungi tim Jared. Ternyata di saat itu Bettina tidak langsung masuk dan mendengarkan pembicaraan mereka dahulu. Di saat tim lain sedang kesal dengan Bettina yang tampak tidak serius dengan aplikasi mereka, Jared yang sudah mengetahui masalah pribadi Bettina membelanya. That she has a lot of problems also. She has a job to do. Setelah diskusi bisnis aplikasi, Bettina pun membelikan hadiah setelan jas ke Jared karena Bettina sudah mulai menyukai Jared. Cerita kemudian berlanjut di saat acara Bettina bertemu teman-teman Byron. Di acara tersebut, Byron memperlakukan Bettina seperti pelayan perempuan, alih-alih sebagai pacarnya. The fuck, Byron? Bettina yang sedih diperlakukan rendah oleh Byron langsung bergegas pulang dan bertemu Jared di lift. Disitulah titik rendah Bettina yang kemudian mencium Jared karena selalu merasa nyaman berada di samping Jared. Cerita kemudian berlanjut dengan Byron berusaha meminta maaf kepada Bettina. Byron memohon kepada Bettina untuk tidak pergi karena Bettina adalah masa depannya, dan Byron berjanji akan berubah. Bettina kemudian memilih untuk tetap bertahan di sisi Byron karena ia juga sudah lama membangun karir dan hidupnya di bawah Byron. Bettina juga kemudian memberitahu Jared bahwa ciuman itu adalah kesalahan dan menyuruh Jared untuk melupakannya. Opo ka mamaya, gusto kong pag-usapan yung nangyari. No need. Saat Jared makan bersama temannya, teman Jared yang bertugas di CCTV memberitahu Jared tindakan Byron yang tidak senonoh kepada Bettina pada malam itu. Mendengar itu, Jared pun menjadi marah dan kemudian memutuskan untuk membatalkan investasi dari Byron dan mengajak Bettina untuk pergi bersamanya. Setelah membaca email pengunduran diri dari Jared, Byron pun juga menjadi marah dan mengetahui bahwa Jared mempunyai perasaan suka pada Bettina. Bettina yang melihat keadaan menjadi kacau, kemudian menenangkan Jared dan Byron agar tetap profesional dalam bisnis dan tidak mengambil keputusan sepihak hanya karena memperebutkan dirinya. Setelah semua selesai, waktu Bettina di Singapura pun juga telah berakhir, dan ia harus pergi melanjutkan perjalanan bisnisnya ke negara lain.
Cerita kemudian berlanjut 1 tahun kemudian, di mana Jared kini sudah sukses dan sedang fokus mengembangkan aplikasinya dengan partner bisnis yang lain. I already like the app that you built anyways. Thank you, sir. I will ask my staff to send the contracts right over your office right away. Para tim perintis aplikasi Jared kini juga sudah hidup makmur dan bahagia bersama pacar dan keluarganya. Namun di malam hari setelah selesai kerja, Jared sering sendirian dan merasa kesepian. Saat sedang beristirahat dan bersantai di bar, ia tidak sengaja bertemu Bettina yang sedang mengunjungi bar tersebut juga. Mereka kemudian saling menyapa dan berbincang. Bettina juga memberitahu bahwa ia sudah tidak bersama Byron lagi. Tapos na. Oh, bakit? Hoops. Jared dan Bettina kemudian memutuskan untuk mencoba memulai hubungan bersama dan cerita pun berakhir. One more please. Yes, sir.